Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Mutiara Alia dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari Prodi Perbankan Syariah, ingin menjelaskan tentang konsep keuangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian syariah secara sederhana terlebih dahulu. Syariah secara sederhana adalah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berlaku dalam negara agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan qiyas. Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggaraan keuangan termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Prinsip keuangan, hal ini tidak berbeda jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Namun tentu saja dalam beberapa hal, keuangan berbasis syariat berbeda dengan konvensional. Prinsip pengelolaan keuangan syariah terbagi menjadi beberapa prinsip, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terbebasnya dari riba atau bunga, menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dengan nasabah. Sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariah Islam. Investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Larangan dalam pengelolaan keuangan syariah yaitu ada riba, maisir, gharar, dan boros. Produk keuangan syariah bisa dibagi menjadi asuransi syariah, surat berharga syariah, saham syariah, dan deposito syariah, dan pembiayaan syariah. Perbedaan keuangan syariah dan keuangan konvensional terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah sistem pengelolaan. Dari segi pengolahan dana, ada perbedaan yang mencolok antara syariah dan konvensional. Pengelolaan dana dalam keuangan syariah harus berpegang pada prinsip Islam. Nah, dalam ajaran agama Islam, ada konsep yang mengharuskan kekayaan harus dipelihara dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan juga harus dilakukan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merujuk pada prinsip tersebut, tidak dikenal dengan konsep bunga dan pengelolaan keuangan berbasis syariat. Sebab bunga atau riba adalah salah satu yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Karena itu, keuntungan dari pengelolaan dana disebut dengan bagi hasil baik pendanaan maupun simpanan. Poin kedua adalah manajemen kegiatan. Dari manajemen kegiatan ada 3 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan keuangan yang berbasis syariat, yaitu perolehan dana, investasi, dan penggunaan dana. Yang poin ketiga adalah transaksi. Perbedaan lainnya adalah dari segi transaksi. Transaksi dalam keuangan berbasis syariat menggunakan akad terbaru atau akad terbaru adalah transaksi dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan atau non-profit. Dalam akad terbaru, bank sebagai pihak yang berbuat kebajikan tidak mensyaratkan keuntungan apapun dari dalam transaksi ini. Selain itu, transaksi juga bisa menggunakan akad tijarah. Akad tijarah bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, tetapi harus dengan sesuai hukum dan rukun dan syariat Islam. Kelebihan sistem keuangan syariah terbagi menjadi 4 poin, yaitu sistem bagi hasil, yang kedua menggunakan prinsip jual beli murabahah dan dalam sistem keuangan syariah. Murabahah adalah
perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Yang ketiga, terhindar dari riba. Yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Sekian dari kajian saya pada hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.